Saudara-saudara, survei dari WHO mengatakan bahwa setiap hari, saudara-saudara, orang yang meninggal di dunia ini itu berjumlah 172.800 orang. 172.800 orang satu kali bumi berputar, saudara, yang meninggal seperti itu. Wow, jauh lebih banyak daripada korban COVID. Kalau tadi nomor satu kita sudah mulai dak dik duk der, yang kedua kita merasa aman ya. 172.800 orang meninggal dunia dengan cara dan penyebab apapun. Apa yang kita ketahui tentang bintang-bintang yang begitu banyak di angkasa? Saudara, menurut para ilmuwan, setiap detik ada 30 bintang yang mengalami kehancuran. Berarti menjadi 108.000 bintang yang hancur setiap jam. Kalau begitu setiap hari berapa ya? 2.592.000 bintang yang hancur setiap harinya. Saudara-saudara, begitu sulitnya manusia untuk paham, tetapi dengan kecanggihan teknologi, dengan informasi, dengan data, manusia bisa menemukan hal-hal yang tak terpikirkan oleh kita sebelumnya, saudara-saudara. Oh begitu ya, oh ternyata demikian. Saudara, sungguh hasil survei dunia yang mencengangkan, bukan? Pernah nggak dengar ada satu hasil survei yang mengatakan kepada kita berapa kali manusia berdosa dalam satu hari atau setiap hari? Begitu ya. Kalau survei tentang bintang-bintang, saudara ya, tentang angka kematian, angka kelahiran, saudara, oh bisa didapatin. Pernah nggak kita menemukan hasil survei berapa kali manusia berbuat dosa dalam satu hari atau setiap harinya? Saya belum pernah dengar. Saya cari-cari, saudara, otak-atik, kok nggak ada ya? Kalaupun ada itu pertanyaan dan dijawabnya ya sering, banyak kali ya. Aduh, rasanya nggak terhitung. Begitu saudara ya. Sehingga memang tidak ada survei yang pasti yang mengatakan berapa kali manusia bersalah, berapa kali manusia berdosa dalam satu hari. Saudara, paling tidak ada 3 penyebabnya ya. Mengapa tidak ada survei seperti ini? Yang pertama, tak ada manusia yang mau disurvei. Ya, kalaupun mau bagaimana cara hitungnya, kan begitu ya. Dosa setiap hari ya. Dari bangun tidur sampai tidur ya kan. Yang kedua, mungkin terlalu banyak. Udah terlalu banyak, besar, kecil, yang serius dan yang gak serius. Udah terlalu banyak sehingga sulit dan menakutkan untuk dihitung. Makin dihitung makin takut ya kan. Kata orang, musuh besar ibu-ibu itu adalah timbangan ya kan. Makin tahu angkanya makin gusar. Jadi gak usah timbang dah, gak usah tahu ya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga itu tak bisa menilai apakah ini dosa atau bukan. Mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Oh saudara-saudara, apalagi orang yang belum diterangi hatinya oleh Kristus, belum diterangi hatinya oleh Roh Kudus. Dia nggak tahu tuh dosa yang mana. Mungkin bagi pengedar narkoba berkata, nggak apa-apa selama aku nggak membunuh, selama aku mengedarkan dengan jujur, nggak apa-apa. Begitu kan ya. Aku tidak membunuh, aku tidak menipu, aku jujur menjual narkoba gitu kan. Tapi bagi seorang anak polisi atau polisi anti narkoba, bagi dia, wah narkoba itu jangankan jual, sentuh aja udah sesuatu yang nggak benar, kan begitu kan. Nah saudara yang saya kasih, begitu sulit dan begitu sukar sekali kita untuk mengetahui. Saudara-saudara, manusia itu berdosa berapa kali dalam sehari. Nah, untuk kita lebih mampu mengukurnya, mari kita lihat bagaimana sih manusia berdosa, Bapak Ibu ya. Ada 3 yang ingin saya katakan. Yang pertama itu dosa yang dikategorikan sebagai dosa pelanggaran terhadap hukum. Ya, hukumnya itu ada 3 kan, ada hukum agama ya, firman, ya kan, ada hukum moral dan seterusnya. Lalu kemudian ada hukum negara, ya hukum positif, saudara ya kan. Lalu ada hukum nurani, hati nurani, saudara ya. Ada hukum agama, contoh ya, tak jujur, iri hati, sombong, tipu muslihat, marah, tidak mengampuni, dan banyak lagi, saudara. Hukum positif, contoh, tak bayar pajak, melanggar aturan lalu lintas, buang sampah sembarangan, penggelapan uang, penipuan, dan lain sebagainya. Oh. Hukum hati nurani, hanya kita yang tahu bahwa kita sedang bersalah. Kita tahu, meskipun dipandang mata orang, kita benar. Meskipun dipandang hukum positif, pandangan itu kita benar, tetapi kita tahu sebenarnya kita yang salah, karena yang tahu perbuatan itu hanya kita sendiri dan Tuhan, saudara. Ini juga menjadi sebuah dosa. Yang kedua adalah dosa karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah, ya kan? Tidak melakukan firman Tuhan. Ini aktif melakukan pelanggaran, ya kan?
Tidak melanggar hukum itu baik, tapi tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan adalah berdosa. Jadi tidak melakukan firman Tuhan. Kalau tadi melanggar firman Tuhan, melanggar hukum, hukum agama, hukum positif dan hukum hati nurani, yang kedua ini tidak melakukan firman Tuhan, ternyata dosa ya. Saya sudah tidak melanggar hukum, saya sudah tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum positif, tidak melanggar hukum hati nurani, semuanya bersih. Tetapi saat saya tidak melakukan apa yang firman Tuhan mau, apa yang firman Tuhan suruh, itu pun dosa. Contoh, tidak mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, gitu kan? Berapa banyak kita yang tidak mengasihi sesama di sekitar kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Padahal perintah Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Oh, kita tidak mempersembahkan hidup yang kudus. Dan banyak lagi saudara-saudara yang tidak kita lakukan setiap saat dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak melakukan itu saudara, sedang berbuat dan hidup baik pun kita sedang berdosa saudara. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ya kan, di dalam hukum lalu lintas pun ada yang tanda larangan untuk kita lewat dan ada tanda harus kita lewat. Larangan. Tidak boleh kita lewat, ya kan? Forbidden, ya. Forbidden, tidak boleh belok kiri, tidak boleh kanan, tidak boleh lurus. Tapi ada tanda biru dan biasanya tanda larangan ini ada putih dan garis merah kan? Tapi ada tanda keharusan, itu tanda biru dan panah putih. Harus belok kanan, gitu kan? Harus belok kiri, harus lurus. Nah, itu kalau kita tidak melakukan itu salah, saudara ya. Nah, yang ketiga, dosa karena kita sudah melakukan firman Tuhan tapi nggak tepat. Aduh, ini gimana ya? Berusaha melakukan firman tapi tidak sempurna atau tidak sesuai standar Tuhan. Seperti saat kita membidikan panah ke sasaran tetapi meleset 1 mm. Cuma meleset 1 mm aja. Aduh, ini dianggap cincai lah. Udah tinggal 1 mm kok gitu ya. Jadi ya mengasihi tapi pilih-pilih dan tidak seperti Kristus mengasihi, begitu loh ya. Mengasihi tapi pilih-pilih, mengasihi orang. Tapi tidak seperti kasih Kristus kepada kita. Melakukan firman Tuhan dengan motivasi yang keliru. Yaitu untuk apa saudara? Agar dibebaskan dari dosa, agar diberkati, agar untung dan tak rugi, agar tidak kena COVID dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah kekeliruan juga yang terjadi dalam diri kita. Sehingga berdasarkan 3 hal ini Bapak Ibu, pelanggaran kita itu begitu banyak dan memang tak terhitung gitu ya. Tak terhitung banyaknya. Dan itu kita lakukan setiap hari, sepanjang minggu, bulan dan bahkan tahun. Bahkan sampai hari ini. Wow, bagaimana caranya kita bisa dibenarkan? Bagaimana cara kita bisa membenarkan diri, saudara ya? Ibarat kata seseorang yang sudah menjadi napi, lalu kemudian ia membela dirinya. Ibarat kata orang yang sudah melanggar undang-undang, lalu kemudian ia ingin membela dirinya, menjadi pembela dirinya. Bagaimana mungkin, saudara? Ibarat kata orang yang sudah berada di lautan lepas, lalu kemudian ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia juga bisa menyelamatkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Kan begitu ya kan? Nah saudara-saudara, begitu sulitnya dan begitu mustahilnya keberadaan manusia untuk terbebas dari segala tuduhan, bahkan dari segala penghakiman Tuhan atas diri kita. Benar sekali kata Roma 3 ayat 23-24 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, semua orang telah, berani sekali dikatakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia dilahirkan dengan dosa bawaan atau yang disebut dosa original sin. Dosa bawaan yang ada dalam diri manusia adalah cikal bakal tercetusnya dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara, status seperti ini membuat ada perasaan tidak damai, bukan? Kita tidak damai dalam hidup ini dan kita berusaha untuk mencari damai. Ada perasaan takut dihukum. Sehingga kita manusia berusaha untuk bebas dari hukuman. Ada perasaan bersalah, guilty feeling terus menerus. Meskipun sudah melakukan berbagai macam kebaikan.
Rasa bersalah. Ada perasaan tidak layak. Oh saudara-saudara, aku tidak layak. Sehingga kita takut datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita belum sanggup menjadi apa yang seperti Tuhan mau. Saudara-saudara, hal ini membuat manusia terus berlomba-lomba untuk berbuat baik agar tidak menerima ganjaran dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa tertekan dan betapa menderitanya manusia yang hidupnya seperti ini, bukan? Jangankan COVID, nggak perlu ada COVID-19. Tak perlu ada peperangan, tak perlu ada penganiayaan, tak perlu ada krisis ekonomi, saudara. Namun dengan hidup yang penuh dengan ancaman, penuh dengan ketakutan, ini saja sudah cukup untuk membunuh kita selagi kita masih hidup. Sudah cukup untuk melenyapkan, merampas damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kerinduan untuk berjuang, bertekun, dan menang. Hilang semuanya. Bapak Ibu Saudara, bahkan Martin Luther pernah berupaya untuk mendapatkan apa yang dia pikir dalam pikirannya, mendapatkan kedamaian, menyenangkan Tuhan, melenyapkan dosa-dosanya, saudara. Tokoh reformasi ini melakukannya dengan cara tidur di lantai, menyiksa diri, tanpa matras, tanpa kasur, lantai yang keras, bukan di atas keramik, tapi di atas lantai yang kasar, keras. Ia berpuasa dan terus berpuasa. Ia memanjat anak tangga di Roma, memanjat anak tangga di Roma dengan tangan dan dengan lututnya. Bayangkan, menyiksa diri. Ia melakukan itu sepanjang tahun dalam hidupnya. Karena dia merasa tertekan, ia merasa terancam, ia merasa takut, saudara. Merasa akan dihukum. Dan dia tahu dia harus berupaya untuk bebas dari hukuman, dari ancaman itu. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang luar biasa itu. Tapi ternyata kedamaian itu semakin menjauh, rasa bersalah semakin mendekat, rasa takut dihukum semakin menghantui, saudara. Dan betapa tidak ada indahnya hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hidup yang disebut hidup yang berfaedah ketika segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah untuk membayar hutang, membayar dosa. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya ditipu orang. Nah, karena saya kena tipu orang, maka saya punya hutang banyak, Pak. Saya rasa saya ini sudah tidak bersemangat lagi untuk hidup, Pak. Loh, kenapa? Ya kalau saya kerja hanya untuk membayar hutang. Dan menurut hitungan kalkulator, menurut hitungan manusia, ini bisa lunas kalau dengan apa yang saya kerjakan hari ini dengan penghasilan saya. Ini bakal lunas 20 tahun lagi, bakal lunas 25 tahun lagi. Sementara kebutuhan saya semakin hari semakin menggunung. Anak saya mau sekolah dan lain sebagainya. Bayangkan ya, di satu sisi dia dituntut untuk membayar hutang, namun di sisi yang lain dia harus memenuhi kebutuhan. Sementara penghasilannya harus dibagi. Satu untuk membayar hutang, satu untuk memenuhi kebutuhan. Dan ketika dia hitung seperti itu, gak bakalan selesai-selesai. Jadi dia katakan, kalau begitu untuk apa saya bekerja? Saya bekerja hanya untuk membayar hutang seumur hidup saya. Oh saudara-saudara, bagi orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia Kristus yang luar biasa itu, orang itu seperti itu. Orang itu akan hidup dengan rasa tidak tenang, rasa terancam, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan, tidak ada semangat untuk hidup berkemenangan, untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Tapi sebaliknya, ketika engkau dan saya punya damai, punya sukacita, tahu pembenaran itu datangnya dari Tuhan, tahu bahwa hidup kita tidak lagi dituntut untuk membayar hutang, tidak lagi dituntut untuk melakukan sesuatu agar bebas dari hukuman, maka hidup kita akan penuh semangat. Apalagi kita tahu Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu memberkati hidup kita, maka kita akan bersemangat untuk melakukannya buat Tuhan. Ketika kita melakukan hidup kita dan memperlakukan seluruh cita-cita hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya, jangankan COVID-19, penganiayaan pun, kesulitan pun, kematian pun, kelaparan pun, seperti apa yang kata Rasul Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hanya Allah yang pada akhirnya sanggup membenarkan kita di dalam Kristus. Melalui kedatangan Kristus ke dunia, maka Kristus menanggung seluruh dosa. Kristus menebus kita sehingga kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya tidak berjumpa dengan Allah untuk selama-lamanya atau terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, kembali diperdamaikan, saudara. Harus ada sesuatu yang membayarnya, menebusnya. Dan tidak ada ukurannya selain Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib,
saudara-saudara, untuk menebus kita, membayar kita, membenarkan kita, menyelamatkan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita percaya. Kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh, saudara. Percaya dengan iman, ya kan? Hanya oleh iman kita diselamatkan, kita dibenarkan, saudara. Bukan apa yang kita buat salah dan dibenarkan dalam pengertian begini. Kalau gitu aku buat salah aja kan dibenarin terus. Tapi ini pandangan Allah terhadap kita yang harus dihukum, harus didakwa ini. Kristus telah melakukannya sehingga kita dipandang benar. Kita dinyatakan benar. Karena ada Kristus yang melakukannya untuk kita. Sehingga di hadapan Bapa kita dilihat. Karena ada darah Kristus. Ada kematian Kristus. Ada pengorbanan Kristus yang sempurna itu. Sehingga kita dinyatakan benar. Oh saudara-saudara, namun kalau kita baca tadi, kalau kita dengar tadi dalam bacaan bertanggapan di dalam Yakobus 2 ayat 14-26, udah jelas kan Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus sedang mengatakan dan menantang orang-orang yang mengatakan beriman. Tunjukkan padamu imanmu itu. Dan aku akan menunjukkan perbuatanku karena aku beriman. Wow, saudara. Yakobus menjelaskan dengan begitu rupa. Sehingga saudara-saudara kita menemukan agak sedikit kebingungan di sini kan. Ada tension yang tinggi di sini kan. Di satu sisi Paulus bilang hanya oleh iman. Yakobus berkata karena apa? Perbuatan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di sini saudara. Dua-duanya benar, namun bagaimana kita melihatnya? Bagaimana seharusnya kita menyimpulkan pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan pengajaran Rasul Yakobus yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari pengajaran Rasul Paulus kepada kita adalah, ia ingin mengatakan bahwa syarat keselamatan itu adalah iman kepada Kristus. Syarat keselamatan. Iman percaya kepada Kristus. Dan maksud dari pengajaran Yakobus tentang perbuatan baik adalah sebagai buah atau hasil atau wujud dari pembenaran karena iman. Nah, ketemunya di situ. Jadi Rasul Paulus mengajarkan syarat keselamatan, syarat pembenaran. Sebelum seseorang mengalami keselamatan dari Tuhan, yaitu iman. Iman percaya kepada pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sementara Yakobus berbicara ketika orang sudah beriman kepada Kristus, ketika orang sudah percaya kepada Kristus dan dibenarkan, diselamatkan karena iman, maka orang itu harus mewujudkan, membuktikan bahwa dia adalah orang yang sudah dibenarkan, dia adalah orang yang beriman melalui apa? Perbuatan baik. Jadi dua-duanya benar, saudara. Anda melihat di sini ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman dan bertindak adalah yang pertama yang harus kita tahu. Percaya bahwa Tuhan telah membenarkan kita dan berbuat baik adalah bukti bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan. Itu. Jadi percaya bahwa Tuhan telah membenarkan kita, kita harus percaya. Dan kita harus tetap berbuat baik sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan. Bukti dong. Kalau kamu sudah makan, kamu sudah bayar, mana buktinya? Ya ini ada bon, lunas, ya kan? Lunas dibayar, ya kan? Bukti dong, ya kan? Kalau kamu, hai cowok mencintai aku, mana buktinya? Ya aku buktikan, aku menikahi kamu. Dan aku setia sama kamu, ada bukti. Karena kalau kita cuma ngomong saja, semakin ngomong, dan tidak pernah membuktikannya, jangan-jangan kita belum mengalaminya. Jangan-jangan kita hanya berteori. Jangan-jangan kita hanya mengajar. Oleh sebab itu, saudara, Paulus mengatakan kita percaya bahwa Tuhan telah membenarkan kita, menyelamatkan kita. Tetapi Yakobus berkata, engkau yang sudah percaya engkau diselamatkan dan dibenarkan, maka engkau berbuat baik sebagai bukti bahwa engkau adalah orang yang dibenarkan. Karena hanya orang yang dibenarkan, hanya orang yang sudah diselamatkan sajalah yang mampu membuktikannya. Logikanya begitu. Hanya dia yang mampu membuktikannya. Aku buktikan ya. Aku dibenarkan. Dan perbuatan-perbuatanku nyata. Oh saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Yang kedua, beriman dan bertindak adalah percaya bahwa Tuhan telah menanggung hukuman kita dan berbuat baik
adalah bukti ungkapan terima kasih kita kepadanya. Begitu. Ya, kalau tadi kita membuktikan bahwa pembenaran itu sinkron dengan perbuatan dan hidup kita. Kalau sekarang apa yang kita lakukan itu yang dikatakan Yakobus sebagai sebuah ungkapan, ya bukti terima kasih ya. Kalau kita sudah diberikan sesuatu dari orang lain, masa kita tidak berkata kamcanyi toto, ya toshe, terima kasih banyak, ya kan? Kita memberikannya itu, kita memberikan ungkapan terima kasih, saudara. Apalagi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita buktikan itu, saudara, melalui berbuat baik, berbuat yang benar dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga, beriman dan bertindak juga adalah percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan adalah kekal adanya. Kekal itu tidak berubah. Dan berbuat baik adalah bukti hidup yang ingin selalu menyenangkan hati Allah. Jadi, karena kita pikir udah kekal nih, ya udah. Karena aku udah diselamatkan sekali untuk selamanya, bebas, saudara ya, seperti orang udah divaksin kan. Orang aku udah divaksin, bebas, lepas. Lupakan semua kesedihan di hati, benar juga sih. Tapi dia bebas lepas, dia bebas buka masker. Dia nggak pernah cuci tangan, dia pergi ke keramaian, dia hirup-hirup udara di sana. Bebas, bebas, aku udah vaksin. Wah, ditato di jidatnya saudara-saudara. Sudah vaksin 4 kali. Wah, bebas katanya kan. Ya kan, beberapa waktu lalu kita menerima kabar saudara, seorang yang ya public figure ya kan. Mendapatkan kepercayaan saudara. Sebagai orang pertama dari anak-anak muda Indonesia yang mendapatkan vaksin saudara. Betul nggak? Tahu ya ceritanya jadi viral kan. Begitu divaksin saudara dia bebas lepas. Ya pergi ke tempat keramaian tanpa masker, cuek saudara. Saudara, berbuat baik adalah selalu ingin menyenangkan hati Allah. Saudara, yang saya kasihi, seorang ibu beberapa hari yang lalu ketika kami kunjungi melalui perkunjungan virtual saudara ya. Melalui video call, dia bersaksi bahwa minggu-minggu yang lalu dia terserang COVID-19. Saudara, ketika saturasi oksigen di dalam darahnya itu sudah sangat minim dan dia hampir koma, saudara. Akhirnya beliau dibawa ke rumah sakit, ke ruang HCU, saudara. Dan ibu ini berasa begini, dia berpikir dalam hatinya, di antara sadar dan tidak, inilah tempat saya terakhir kali. Di dalam kesedihannya dia berkata dalam hati kecilnya berkata bahwa dia sudah tidak akan berjumpa lagi dengan suami dan anak-anaknya. Begitu berat sekali. Sakit seluruh badan, bernapas susah. Dipasang dengan alat bantu nafas, malah semakin susah untuk bernafas. Jika pikirannya adalah ya di ruangan inilah aku berakhir. Berhari-hari itu berjalan saudara, dia terasa sakit yang luar biasa. Ketika obat harus masuk melalui infus itu sakitnya luar biasa. Namun 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kalau tidak salah saudara. Ya, ibu ini keluar dari HCU dan masuk ke kamar biasa. Disitulah beliau bisa memegang handphone dan ngobrol. Dan salah satu berbicara dengan kami. Dan dia berkata, Pak, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan yang kedua untuk hidup. Wow, begitu mendalamnya. Begitu seriusnya saudara. Dia merasa bahwa hidup itu berharga dan kalau dia keluar dari ruang HCU, dia masuk ke kamar biasa. Dan nanti akan pulang, saudara, kembali ke rumah bersama suami dan anak-anaknya. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Dia berkata, aduh aku gak tahu mau membalasnya bagaimana. Memang kita gak bisa membalasnya. Namun ada satu kalimat yang terucap dari bibir mulut ibu ini. Bahwa setelah keluar rumah sakit, ia ingin hidup semakin mengasihi Tuhan. Semakin menyenangkan hati Allah. Oh saudara, inilah orang yang tahu tentang nilai percaya. Tentang nilai berharap. Nilai bergantung kepada Allah dan menghidupi apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya. Saudara, menarik sekali. Bagaimana beriman dan bertindak di era COVID-19? Gimana ya? Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu loh, ya kan? Dan menjalani vaksinasi bagi yang memenuhi syarat tentunya. Jadi tidak sembarangan. Di era COVID kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Saudara, suatu ketika teman saya berkata kepada saya agak lucu. Biar saya ini sampai sekarang saya nggak percaya kalau COVID itu ada. Loh kok bisa?
Itu korban telah berjatuhan. Itu saya nggak percaya kalau COVID nggak ada. Maksud lu gimana? Apakah karena COVID itu nggak kelihatan? Betul, COVID kan nggak kelihatan. Setuju, saya bilang. Tapi virus kan memang nggak kelihatan oleh mata telanjang. Tapi menurut saya nggak ada, saudara. Tapi beberapa hari kemudian, saudara, dia tanya ke saya tentang vaksin. Bro, vaksin di mana yang bagus? Saya mau cepat-cepat divaksin. Terus dia setiap kali keluar pakai masker. Bawa alat hand sanitizer. Loh, ini kok perkataannya ini nggak sinkron dengan perbuatannya gitu ya. Bagi dia COVID-19 nggak ada. Tapi dia paranoid juga, kemana-mana pakai masker dan lain sebagainya. Termasuk cari-cari vaksin. Seharusnya kalau dibilang COVID-19 itu kagak ada, apalagi dia berkata beriman dalam nama Tuhan Yesus, ya udah nggak usah pakai masker, ya kan, nggak usah cuci tangan, pergi aja ke tempat halayak ramai, nggak usah cari vaksin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya kan? Itu yang benar. Yang berikut, saudara, bagaimana kita beriman dan bertindak di era COVID-19. Kita percaya bahwa badai COVID-19 akan berlalu dan kita tetap bertindak untuk menang atasnya. Tidak tunggu hingga COVID-19 berlalu, ya kan? Nanti aku mau kerja sungguh-sungguh kalau COVID-19 sudah berlalu. Begitu ya. Karena kalau COVID-19 masih ada, aduh kerja apa aja susah. Saudara, ya udah tunggu COVID berlalu. Pertanyaannya kapan kita tahu COVID itu berlalu? Saudara, kita tahu bahwa badai COVID pasti berlalu. Namun sebagai orang yang beriman dan percaya, kita harus bertindak untuk menang atasnya. Sehingga kita tidak dikalahkan oleh badai COVID-19. Kita cari peluang, saudara. Kalau Anda jual obat, udah mandek, ya cobalah jual makanan, diubah gitu kan ya. Kalau Anda jual makanan udah mandek, ya cobalah jual baju, begitu ya. Kalau udah jual baju udah mandek, nggak bisa jalan-jalan, coba jual sepeda gitu ya. Iya dong, jual sepeda udah nggak jalan-jalan, cobalah jual perahu, begitu ya. Oh musim banjir ternyata. Saudara, kita harus cari peluang. Kita harus cari peluang. Atau kalau kita masih tetap di bidang kita, mari kita kembangkan caranya dengan baik. Itu indah, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, percaya bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat dan tetap mengikuti kebaktian online. Nah, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kebaktian online ikut, begitu ya kan? Ada kebaktian doa Rabu, ada kebaktian Minggu online, ya kan? Ada yang pakai apa itu namanya? Zoom, ya kan? Ada YouTube, Premiere, ada juga yang live streaming, ikut. Tuhan mengasihi kita. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi? Ikut ibadah, melayani Dia, ya kan? Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman dan tetap setia mengikuti Yesus dalam segala keadaan. Nah, itu dia. Jadi sinkron ya. Kita percaya Tuhan menyertai aku sampai kesudahan zaman. Tapi apa bukti perbuatan kita? Setia mengikuti Yesus dalam segala keadaan. Bukti bahwa kita mengalami penyertaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Bahkan memberkati kita selagi kita tidur. Betul, saya setuju. Tapi tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab dan peran Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Itu penting. Jika dengan demikian, saudara, kita akan melewati badai COVID-19 ini dengan iman percaya dan bahkan di dalam seluruh perbuatan kita yang sinkron dengan iman kita, yang sinkron dengan percaya kita tidak kalah, kita tidak ketakutan, kita tidak mundur, kita tidak kehilangan iman, namun kita tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sesuai dengan peran kita, sesuai dengan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya percaya kita akan melewati COVID-19 ini dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Pertanyaan